Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Permatasari, NPM 69. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai pasar modal. Definisi pasar modal yang pertama menurut UU RI nomor 8 tahun 1995 merupakan kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sedangkan menurut IDX atau Indonesia Stock Exchange merupakan sarana bertemunya perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat untuk pengembangan usaha, ekspansi penambahan modal kerja, dan lain-lain, dengan masyarakat yang hendak menginvestasikan dana mereka. Manfaat dari adanya pasar modal, yang pertama, pasar modal itu bermanfaat sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan, di mana salah satu alternatif lain dari pembiayaan selain dari bank adalah dari pasar modal. Di sana, perusahaan bisa mendapatkan modal dari investor, tapi syaratnya perusahaan harus sudah listing di Bursa Efek. Yang kedua, sarana investasi bagi masyarakat. Bagi masyarakat yang memiliki dana lebih atau dana nganggur nggak kepakai daripada nantinya akan terkena inflasi dan nilai uangnya akan turun, lebih baik dan disarankan untuk diinvestasikan ke instrumen keuangan yang ada di pasar modal. Jadi nanti nilai uangnya tuh nggak akan terkena inflasi. Yang ketiga, penyebar kepemilikan perusahaan. Maksud Maksud kepemilikan perusahaan di sini adalah masyarakat dapat hak atau bisa mengklaim keuntungan atau aset dari perusahaan. Yang keempat, transparansi dan profesionalisme. Perusahaan yang sudah masuk di pasar modal atau sudah listing di bursa efek itu kan wajib melaporkan laporan keuangannya secara periodik beberapa periode tertentu, di mana laporan keuangan ini yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan investor untuk menentukan di mana ia akan menaruh investasinya. Jenis-jenis pasar modal. Yang pertama, pasar primer atau perdana. Disinilah perusahaan atau emiten melakukan listing di bursa efek pertama kali, atau go public atau IPO, atau bisa disebut juga dengan initial public offering. Di sini perusahaan mendapatkan dana langsung dari investor. Nah, selanjutnya itu pasar sekunder. Di sini adalah lanjutan dari pasar primer dan transaksi jual beli dilakukan antar investor. Untuk harga bergerak secara fluktuatif berdasarkan demand dan supply yang terjadi di pasar. Jakarta Automated Trading System atau JATS adalah sistem yang terkomputerisasi yang ditetapkan di Bursa Efek Indonesia. JATS ini menggantikan sistem manual menjadi sistem yang terkomputerisasi sejak Mei 1995. Sesuai namanya, jadi sistem yang akan mencatat order jual dan order beli dan dicocokkan jumlah lembar saham dengan harga saham yang masuk, sehingga terjadi transaksi jual beli. Informasi yang cepat dan tepat ini dapat diakses secara real time. Untuk saat ini, sistem JATS yang dipakai yaitu JATS Next G atau Next Generation, yang merupakan pengganti dari sistem JATS lama, diluncurkan BEI pada Maret 2009. Kapasitas JATS Next G ini hampir 3 kali lipat dari sistem JATS yang lama. Jadi, diharapkan penerapannya dapat menunjang volume transaksi efek yang semakin besar.
produk-produk yang ada pada pasar modal. Yang pertama ada saham. Saham merupakan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan sebagai klaim terhadap penghasilan dan kekayaan perusahaan tersebut. Yang kedua ada obligasi, yaitu surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindahtangankan. Yang ketiga ada reksadana yang merupakan wadah untuk menghimpun dana dari pemodal dan selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Yang keempat ada produk derivatif, yaitu kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lainnya. Nah, produk derivatif yang diperdagangkan di BEI saat ini antara lain kontrak berjangka indeks efek atau KBIE, LQ45, KBSUN atau kontrak berjangka sekumpulan surat utang negara. Produk pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, bisa mendapatkan dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemilik saham. Nah, dividen ini biasanya dibahas di RUPS. Di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham nanti biasanya dibahas, diputuskan juga dividennya ini mau dibagi atau tidak. Terus yang kedua ada capital gain. Capital gain ini selisih lebih tinggi antara harga jual dan harga beli. Nah, selain keuntungan, di saham juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama, capital loss. Kalau tadi capital gain, kalau yang ini capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Jadi selisih antara harga jual dan harga beli itu, harga belinya lebih rendah daripada harga jualnya. Resiko yang kedua itu resiko likuidasi. Resiko likuidasi ini perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Artinya pemegang saham hanya akan mendapatkan sisa harta perusahaan setelah membayar kewajibannya. Nah, di saham untuk menentukan kita mau naruh investasi saham di mana, ada dua analisis yang digunakan, yaitu analisis fundamental sama analisis teknikal. Analisis fundamental ini yang dianalisis adalah laporan keuangan perusahaan, kinerja perusahaan, dan kinerja keuangannya. Kemudian analisis teknikal. Analisis teknikal ini yang dilihat, yang dianalisis itu pola pergerakan saham atau grafik historis saham. Umumnya, analisis teknikal ini digunakan oleh para trader atau investor jangka pendek. Nah, untuk jenis-jenis sahamnya ada dua, yaitu common stock dan preferred stock. Nah, yang saham biasa atau common stock ini, pemilik menanggung semua keuntungan dan risiko yang terjadi di perusahaan. Pemilik saham atau pemegang saham tidak memiliki hak istimewa dan mendapatkan dividen sesuai RUPS dan banyaknya saham yang ia miliki. Sementara saham preferred itu memiliki karakteristik gabungan dari saham biasa dan obligasi. Produk pasar modal yang pertama yaitu saham. Saham memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, bisa mendapatkan dividen. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan perusahaan kepada pemilik saham. Nah, dividen ini biasanya dibahas di RUPS. Di RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham nanti biasanya dibahas, diputuskan juga dividennya ini mau dibagi atau tidak. Terus yang kedua ada capital gain. Capital gain ini selisih lebih tinggi antara harga jual dan harga beli. Nah, selain keuntungan, di saham juga memiliki beberapa resiko. Yang pertama, capital loss. Kalau tadi capital gain, kalau yang ini capital loss. Capital loss ini kebalikan dari capital gain. Jadi selisih antara harga jual dan harga beli itu, harga belinya lebih rendah daripada harga jualnya. Resiko yang kedua itu resiko likuidasi. Resiko likuidasi ini
perusahaan dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Artinya, pemegang saham hanya akan mendapatkan sisa harta perusahaan setelah membayar kewajibannya. Nah, di saham, untuk menentukan kita mau naruh investasi saham di mana, ada dua analisis yang digunakan, yaitu analisis fundamental sama analisis teknikal. Analisis fundamental ini yang dianalisis adalah laporan keuangan perusahaan, dan kinerja keuangannya. Kemudian analisis teknikal. Analisis teknikal ini yang dilihat, yang dianalisis itu pola pergerakan saham atau grafik historis saham. Umumnya, analisis teknikal ini digunakan oleh para trader atau investor jangka pendek. Nah, untuk jenis-jenis sahamnya ada dua, yaitu common stock dan preferred stock. Nah, yang saham biasa atau common stock ini, pemilik menanggung semua keuntungan dan risiko yang terjadi di perusahaan. Pemilik saham atau pemegang saham tidak memiliki hak istimewa dan mendapatkan dividen sesuai RUPS dan banyaknya saham yang ia miliki. Sementara saham preferred itu memiliki karakteristik gabungan dari saham biasa dan obligasi. Produk pasar modal selanjutnya yaitu obligasi. Obligasi memiliki beberapa keuntungan, antaranya mendapatkan dividen, mendapatkan kupon atau fee atau nisbah secara periodik, dan resiko yang relatif rendah dibandingkan instrumen lain. Kemudian, obligasi juga memiliki beberapa resiko, antaranya ketika penerbit obligasi gagal bayar atau tidak bisa memberikan pokok dan bunga tepat waktu sesuai jatuh tempo. Nah, obligasi ini memiliki beberapa jenis. Yang pertama ada obligasi korporasi atau yang diterbitkan oleh swasta, BUMN, dan BUMD. Dan obligasi negara atau bond government yang diterbitkan oleh pemerintah. Contohnya SUN dan SBSN. Ada juga obligasi konvensional, obligasi syariah atau sukuk. Kemudian karakteristik obligasi. Yang pertama nilai obligasi. Jadi pihak yang berperan dalam mengeluarkan obligasi harus memberikan info terkait jumlah uang yang dibutuhkan. Kemudian jangka waktu obligasi. Pada umumnya obligasi ini memiliki jangka waktu 1-10 tahun. Tapi umumnya juga jatuh temponya itu 5 tahun. Kemudian prinsipal dan coupon rate. Coupon rate. Prinsipal itu nominal yang harus dibayar atau dikeluarkan para penerbit pada pemegang pada masa jatuh tempo. Kemudian coupon rate itu bunga yang wajib dibayar penerbit ke pemegang obligasi. Kemudian jadwal pembayaran. Jadi pembayaran kupon itu harus dilakukan secara berkala sesuai kesepakatan, misalnya per 3 semester atau per semester. Produk pasar modal selanjutnya yaitu reksadana. Di reksadana ini kita bisa mendapatkan beberapa keuntungan. Antaranya, kinerja portofolio dikelola oleh manajer investasi. Karena kita tidak mengolah dana secara mandiri, kita itu bisa menghemat waktu dan efisiensi waktu kita tuh juga dapat. Kemudian ada diversifikasi investasi. Nah, jadi nanti dana kita itu nggak hanya dimasukkan di satu instrumen keuangan aja. Jadi, nanti akan diolah oleh manajer investasi. Kemudian resiko yang kita dapatkan di reksadana antaranya berkurangnya nilai aset bersih. Kemudian ada juga likuiditas. Nah, likuiditas ini berkaitan dengan pencairan reksadana di mana manajer investasi terlambat menyediakan dana untuk membayar pencairan yang dilakukan oleh investor. Nah, juga di reksadana ini memiliki yang namanya fun fact asset. Fun fact asset ini
ringkasan laporan produk reksadana yang berisi info kinerja produk, jumlah dana yang dikelola, dan lain-lain. Nah, untuk jenis-jenis reksadana itu ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana saham, dan reksadana campuran. Nah, dari jenis-jenis reksadana ini kita tuh bisa memilih sendiri dana kita mau dimasukkan kemana. Jadi kita tuh dikasih pilihan yang bebas gitu. Mana sih struktur pasar modal di Indonesia? Jadi di Indonesia ini seluruh kegiatan di pasar modal itu diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, tapi yang berperan sebagai penyelenggara itu adalah BEI atau Bursa Efek Indonesia. Nah, nanti BEI ini dibantu oleh KPEI dan KSEI. Nah, yang KPEI ini berperan sebagai penjamin transaksi jual dan beli efek, sementara KSEI ini berperan sebagai pencatat dan penyimpan dana investasi. Nah, di bawahnya KSEI dan KPEI ini ada lembaga-lembaga lain nih, contohnya perusahaan efek, lembaga penunjang, profesi penunjang, pemodal, emiten, perusahaan publik, dan reksadana. Lembaga-lembaga ini disebutnya itu anggota bursa. Selanjutnya, contoh kasus fenomena pom-pom investasi dan investor pemula di Bursa Efek Indonesia. Nah, Bursa Efek Indonesia mencatat jumlah investor melonjak sebanyak 56% jika dibandingkan dengan posisi di akhir tahun 2019. Grant Thornton Indonesia melihat banyaknya investor baru ini patut menjadi perhatian, terlebih lagi dengan munculnya fenomena pom-pom di mana saham dipompa agar harganya melejit oleh individu atau kelompok, sehingga tampak menggiurkan. Fenomena ini juga bersamaan dengan maraknya influencer yang ikut membicarakan soal investasi saham dengan merekomendasikan saham tertentu sehingga semakin meningkatkan antusiasme publik untuk berinvestasi saham. Jadi investor yang tadinya berharap mendapat keuntungan cepat justru banyak yang berakhir dengan merugi besar. Nah, fenomena pom-pom ini juga terjadi di luar negeri. Kenaikan harga saham GameStop yang disinyalir sebagai fenomena pom-pom memang sedang ramai terjadi. Jadi para investor kecil ini bergabung dan saling mengajak satu sama lain untuk membeli saham secara massal. Meskipun aksi masif pembelian saham itu membuat harga saham GameStop melesat, kenaikan tersebut memaksa para hedge fund besar yang memakai saham GameStop untuk transaksi short selling merugi. Dari kasus tadi, kita tuh bisa ambil kesimpulan kalau keuntungan yang tinggi selalu diikuti dengan resiko yang tinggi pula. Jadi, investasi itu bukan ajang untuk ikut-ikutan aja, terus ajang untuk gaya-gayaan. Lalu misal ada temennya yang untung nih di saham, terus kita jadi FOMO. Itu tuh cuma bisa merugikan diri sendiri. Misal kita nyangkut nih di atas. Nanti tuh yang rugi juga kita sendiri. Jadi sebelum memutuskan untuk terjun atau masuk ke dunia saham, lebih baik belajar terlebih dahulu. Bisa ikut webinar, course, atau masuk ke komunitas saham yang di sana. Kita tuh bisa share-share atau bisa tanya-tanya ke mentor ataupun teman-teman yang udah masuk ke dunia saham terlebih dahulu.